Kata Imam Ghazali, kanat mu'tadatan lisyurbi. Kenapa alat-alat musik ini dilarang? Ya seperti seruling, seperti gitar. Kenapa dilarang? Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah memuji sahabatnya. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini terkenal dengan suara yang indah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh Abu Musa al-Ash'ari ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suaranya ini seperti serulingnya Nabi Daud alaihi salam. Saking indahnya, nyaring suaranya indah. Dan juga di dalam hadis disebutkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali suaranya indah. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu meskipun indah-indah suaranya, tidak ada yang mengalahkan keindahan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, jadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian beliau bilang begini, kalau misalnya kita itu membaca Al-Quran dengan suara indah, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa untuk yang lain tidak diperbolehkan? Jadi kalau untuk Quran boleh, taqaddam bil Quran, kalau baca Quran itu dilagukan. Kenapa untuk yang lain tidak boleh? Nah itu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kok ini aneh. Ketika baca Quran dibolehkan, tapi untuk yang lain tidak diperbolehkan. Karena beliau termasuk yang membolehkan. Kemudian beliau berkata, mendengar suara burung. Di sini kan kita juga ada yang hobi-hobi burung. Suara burung itu kan enak gitu. Nah, suara burung pagi-pagi itu hukum mendengar suara burung apa? Ya boleh, mubah. Begitu juga kata beliau, termasuk kalau misalnya suara manusia boleh, suara hewan-hewan boleh, maka suara yang dihasilkan dari benda-benda juga boleh, kata Imam Ghazali. Jadi ini dikiaskan. Di sini beliau mengatakan fala yustatna min jumlatiha illa ma warada an-nassu bi tahrimihi. Semua benda-benda yang menghasilkan bunyi itu boleh kita mendengarkannya kecuali ada hadis yang melarangnya. Nah, jadi selama tidak ada hadis yang melarangnya, maka suara-suara yang dihasilkan oleh benda-benda itu boleh kita dengar. Ya, contoh yang dilarang di dalam hadis itu kalau autar, seperti apa? Gitar. Wal mazamir, seruling. Itu memang ada hadis yang melarang. Secara nas, artinya secara teks hadis ada. Tapi begini hadirin yang dirahmati Allah, kata Imam Ghazali, kanat mu'tadatan lisyurbi. Kenapa alat-alat musik ini dilarang? Ya seperti seruling, seperti gitar. Kenapa dilarang? Karena dulu di zaman jahiliyah seruling, gitar itu identik dengan minuman keras. Jadi istilahnya satu paket gitu. Jadi kalau orang minum biasanya main itu. Maka katanya sebab alat-alat musik itu diharamkan karena apa? Karena biasanya dipakai satu paket. Bukan alat musiknya yang haram sebenarnya, tapi apa? Homernya yang haram. Cuma istilahnya kena getahnya gitu. Iya. Daripada istilahnya kalau orang katanya, kalau orang-orang
masa jahiliyah itu kalau misalnya sudah main itu pasti identik dengan minum. Nah, oleh karena itulah diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya tidak tidak ada kemungkinan para sahabat itu balik minum-minum, maka sekalian diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Imam Ghazali juga menukil beberapa contoh dari para sahabat. Sebagaimana sahabat Nabi Bilal bin Abi Rabah, di saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu terkenal dengan kota yang penuh dengan wabah penyakit. Biasanya orang dari luar Madinah kalau pergi ke Madinah itu sakit biasanya, karena harus beradaptasi dulu. Bilal bin Abi Rabah pada saat itu beliau sakit sekarat, hampir mati. Kemudian di saat beliau dalam keadaan tersebut, beliau bersenandung syair-syair, baca qasidahan. Beliau baca qasidah. Tapi qasidah ini bukan qasidah pujian kepada Nabi ataupun sholawat, bukan. Qasidah yang berisi curhatan. Qasidah yang berisi apa? Curhatan. Jadi sambil jalan sambil diperhatikan dia baik. Biasanya ini bikin hilang fokus sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi Bilal bin Abi Rabah itu dalam keadaan terbaring sakit, beliau membaca bait-bait syair yang indah. Dalam bentuk bait syair beliau curhat bahwa saya ini rindu dengan kota Mekah. Kemudian syairnya tersebut dibalas oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Berarti di sini apa, hadirin yang dirahmati Allah? Bersenandung itu, ya puisi ataupun yang lainnya itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Intinya apa? Yang penting dia tidak menimbulkan syahwat. Nah, itu yang menjadi batasannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini jam berapa ini? Pokoknya 5 menit. 5 menit, tidak bisa tambah dong ya? Bisa, alhamdulillah. 10, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah paham gitu. Jadi Imam Ghazali termasuk ulama yang membolehkan. Dan beliau sudah mendatangkan banyak dalil-dalil kepada kita. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat yang didatangkan dari suara-suara yang indah. Baik itu dari manusia ataupun dari benda-benda ataupun dari hewan-hewan. Di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa inna lillahi sirran fi munasabatil aswatil mawzunati lil arwah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahasia yang diberikan kepada kita melalui suara-suara yang indah, yang rapi. Dan itu subhanallah telah dibuktikan ya. Kalau untuk kita mungkin ya kita sudah paham. Telah dibuktikan di mana peneliti dari Jepang itu Bang. Jadi ada air putih. Air putih itu dibacakan bacaan-bacaan yang tidak bagus. Kalau di bahasa kita dipisu-pisuin, dimaki-maki ini air. Pokoknya dibaca-baca bacaan-bacaan yang kotor. Itu subhanallah airnya itu struktur airnya berubah jadi tidak bagus. Tapi ketika air tersebut dipuji, dibaca-baca yang bagus, dibaca ayat suci Al-Quran, ternyata itu molekul-molekul airnya itu tersusun rapi dan bisa menjadi obat. Ini efek apa? Efek bacaan-bacaan bagus kepada air, apalagi kepada manusia. Hati-hati kita, lebih daripada itu. Maka kata Imam Ghazali, Allah memiliki rahasia yang Allah berikan melalui
suara-suara yang indah dan juga yang tersusun rapi. Yang kita itu kalau dengar orang suara indah enak ya Pak, pasti kita enak dengar. Tapi suaranya kalau pas-pasan, kadang-kadang mau berangkat mesti jadi malas ya, melihat azan kok ini. Tapi kalau yang azan enak semangat, iya gitu. Atau misalnya orang itu cara bicaranya rapi, enak didengar daripada orang berantakan bicaranya, gitu. Seperti itu, ya itu memang ada rahasianya kata Imam Ghazali. Jadi kadang-kadang ada suara-suara itu yang membuat kita itu bersedih. Ketika dengar itu kita sedih. Misalnya kita hadir Maulid Nabi Muhammad SAW, ketika ada bentuk-bentuk suara yang istilahnya cenderung kepada kesedihan, kita akan sedih. Kok sedih? Padahal tidak paham makna. Kebanyakan orang yang hadir Maulid tidak paham. Yang dibaca apa? Yang dibaca bahasa Arab, qasidah bahasa Arab. Tapi orang-orang nangis, kok nangis? Nangisnya kenapa? Nah, karena di situ ada rahasia. Jadi dari susunan-susunan suara-suara itu memang Allah Subhanahu wa taala bisa membuat orang itu bersedih, bisa membuat orang itu bahagia, bisa membuat orang itu menangis, bisa juga membuat orang itu tertawa. Nah, itulah yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, di sini ada sebuah kisah, ini saya tutup dengan kisah ini. Bagaimana pengaruh suara yang indah terhadap onta. Jadi ada dulu hadirin yang dirahmati Allah dikatakan